Pemirsa tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Seorang nenek di Lampung Timur tewas dianiaya cucunya menggunakan cobek. Penertiban pedagang kaki lima di Pasar Unit 2 Banjar Agung Tulang Bawang ricuh, seorang pedagang terluka. Petugas pemadam kebakaran Lampung Selatan menangani gangguan makhluk halus di Indekos. Penertiban pedagang kaki lima di pinggir jalan Sumatera Lintas Timur depan Pasar Unit 2 Banjar Agung Tulang Bawang berlangsung ricuh pada Kamis siang. Puluhan pedagang memblokade jalan lintas Sumatera dan mengadang petugas yang akan menebang pohon yang berada dalam bangunan warung pedagang. Aksi saling dorong antara petugas dengan pedagang tidak terhindarkan. Kericuhan menyebabkan seorang pedagang terluka hingga dibawa ke rumah sakit. Menurut petugas, penebangan pohon tersebut bagian dari upaya menertibkan pedagang kaki lima yang berada di bawahnya. Petugas belum melakukan penggusuran dan mengimbau pedagang segera membongkar warungnya sendiri. Petugas menyatakan telah menyediakan tempat relokasi pedagang kaki lima di lantai 2 Pasar Banjar Agung. Minta tolong sosialisasinya bagaimana caranya untuk pemindahan mereka yang di depan ini. Penampungan udah disiapkan di atas, tapi dia orang nggak terima. Dia mintanya yang layak bahasanya. Itu kan kurang layak, apalagi kalau memang itu udah disiapkan. Ya, cuman ya gimana mau tidak mau kita perintah bupati ataupun ini harus diselesaikan penggusuran. Kalau total yang ini Bang, semuanya berapa Pak? Yang mana? Yang kalau hari ini total semuanya yang memang direlokasi nantinya. Kalau Ya, totalnya kurang tahu juga kalau masalah itu. Yang datanya bukan kita nggak ikut data. Kami siap maju, kami siap dibenahi, tapi di atas pembenahan ini untuk penebangan pohon yang dilakukan Pemkab Tulang Bawang ada imbas yang terjadi di dalamnya, yaitu penempatan pedagang yang tidak layak dan tidak manusiawi, yang mereka harus tempatkan di atas. Sedangkan di atas itu adalah bangunan kosong, bangunan yang sudah lama terbengkalai, yang ada pemiliknya, ternyata mereka itu adalah pedagang yang sudah bangkrut karena tidak ada daya jual belinya di atas. Jadi mereka turun mencari tempat ke bawah, itulah yang menjadi kaki-kaki lima sekarang yang ada di pasar menempel-nempel di toko orang. Kericuan dipicu penolakan pedagang kaki lima direlokasi ke lantai 2 Pasar Banjar Agung yang telah disediakan oleh Pemda Tulang Bawang. Para pedagang menyatakan tempat relokasi tidak layak untuk berjualan sebab sepi pembeli. Banyak warga yang enggan belanja naik ke lantai 2 dan lebih memilih belanja di lantai dasar. Para pedagang menyatakan akan patuh aturan, namun Pemda Tulang Bawang diharap menyediakan tempat relokasi yang layak tanpa harus membuat pedagang bangkrut. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Sekolah Dasar Negeri 1 Gedong Meneng, Kecamatan Raja Basa yang sepi murid akan dialihfungsikan jadi Sekolah Menengah Atas atau SMA Siger yang dibuat oleh pemerintah Kota Bandar Lampung. Hal tersebut supaya bangunan sekolah lebih bermanfaat dan bisa menampung banyak murid. Hal tersebut dikatakan oleh Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana Kamis siang. Wali Kota menyatakan SD Negeri 1 Gedung Meneng tahun ini hanya menerima 5 murid baru saja dan kondisi sepi murid telah terjadi sejak 3 tahun lalu. Penyebabnya akibat banyak warga di sekitar sekolah yang pindah karena rumahnya dialihfungsikan jadi tempat usaha indekos dan ruko. SD ya? Nah itu SD yang sedikit akan kita jadikan SMA.
Jadi yang lima muridnya itu akan kita jadikan. Ada yang berapa yang kita memang sudah ada catatan. Dan nanti insya Allah segera kita ini. Karena kebanyakan anak-anak masuk sekolah IT. Nah, ini kita dorong kalau misalnya sekolah negeri kita kan memang gratis. Ini aja cuma 42 kelas. Ya, cuma 2 kelas. Ya, nanti kita telepon ininya. Ada berapa sekolahan itu yang memang akan kita jadikan sekolah SMA Siger Bandar Lampung. Jadi kita buat ada 3 tahun ini yang berturut-turut itu memang siswanya sedikit. Untuk unsur yang lain ya kita nggak tahu ya di sini seperti apa. Yang penting yang saya tahu di sini bahwa memang lingkungan sini banyak pendatang yang dihuni oleh anak-anak kos. Jadi pribumi sini mayoritas itu sudah tidak di sini lagi. Seperti diberitakan sebelumnya, pada tahun ini pemerintah Kota Bandar Lampung mendirikan 4 SMA Siger untuk menampung murid yang gagal masuk SMA negeri. SMA Siger belum memiliki bangunan sendiri dan kegiatan belajar mengajar masih menumpang di sejumlah SMP negeri. Para murid SMA Siger tidak dikenai biaya alias gratis karena seluruh biaya sekolahnya ditanggung APBD sama seperti para murid SMA negeri. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Ratusan pegawai pemerintah Kota Bandar Lampung turut ambil bagian dalam lomba senam kreasi yang digelar di lokasi Bandar Lampung Expo. Mereka terbagi dalam 30 tim sesuai dengan dinas tempat mereka bertugas. Para peserta menampilkan kekompakan gerakan senam dikreasikan dengan perpaduan busana adat dari berbagai daerah di tanah air bebas. Tidak ada kriteria khusus yang diterapkan. Para peserta diberi kebebasan mengekspresikan kreativitasnya mengikuti irama musik berdurasi 6 menit. Salah satu peserta adalah Juliana Jayanti, pegawai di Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Ia dan tim memperagakan senam kreasi bertema cinta dan pengabdian yang menggambarkan kerukunan seluruh suku di tanah air. Senam kreasi OPD ini merupakan rangkaian dari kegiatan memperingati ulang tahun Bandar Lampung yang ke-43 dan hari ini bertepatan dengan lomba senam kreasi untuk OPD dan Forkopimda di Kota Bandar Lampung. Berapa jumlahnya, Pak? Untuk peserta itu ada 30 dan itu sudah termasuk Forkopimda yaitu Kejari, Kodim dan Polresta Bandar Lampung. Apakah ada kriteria khusus seperti tari modern, tari tradisional atau seperti apa? Tidak, jadi mereka silakan berkreasi sendiri, yang pasti lagu atau musik itu tidak lebih dari 6 menit. Silakan mereka punya kreasi, punya gerakan atau dan punya musik sendiri. Dari BPBD Kota Bandar Lampung. Dari BPBD. Apa yang mau kita bawa hari ini? Kita hari ini membawakan senam dari judul lagu Tabulambe. Itu kan menceritakan tentang percintaan. Kayak kita lah percintaan kita terhadap Kota Bandar Lampung. Kemudian kesatuan kan itu kan dari Padang sama dari Ambon ya. Nah itu sama juga kan di Bandar Lampung ini kan banyak dari beberapa suku. Itu sih. Berapa lama kita persiapkan ini? Kita 10 hari. 10 hari. Ya 10 hari dari Rabu kemarin. Seminggu lah berarti seminggu kita persiapkan. Selain untuk memeriahkan Bandar Lampung Expo dalam peringatan hari ulang tahun ke-343, lomba senam kreasi juga jadi ajang silaturahmi antar pegawai dan gerakan gemar olahraga. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.